Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Tri Anggarini SEMM selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini kami dari kelompok 22 yang beranggotakan saya sendiri Dia Permatasari, Renita Septia, Dina Vila dan juga Wina Aprila. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Dina Vila. Globalisasi adalah proses yang menyatukan negara-negara di dunia tanpa batas geografis, didukung oleh kemajuan internet, media elektronik, dan teknologi digital yang mempercepat komunikasi antar individu maupun antar negara. Dalam bidang ekonomi, globalisasi menggambarkan perubahan besar dalam sistem perekonomian dunia yang berlangsung cepat seiring perkembangan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat global. Globalisasi ekonomi terlihat dari semakin hilangnya batas-batas nasional dalam perdagangan produksi dan arus keuangan sehingga pasar menjadi terintegrasi secara global. Proses ini terutama digerakkan oleh kekuatan pasar internasional dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, sehingga menciptakan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan saling bergantung. Ciri-ciri fenomena globalisasi ya yang itu ada satu, perubahan ruang dan waktu, di mana teknologi seperti internet, TV, satelit, dan smartphone merupakan komunikasi global berlangsung secara cepat, sementara mobilitas seperti pariwisata mempermudah kita mengenal budaya lain. Yang kedua ada keterhubungan ekonomi antar negara, yang di mana perdagangan internasional, pengaruh perusahaan multinasional, membuat pasar dan produksi antar negara secara saling bergantung. Yang ketiga, munculnya masalah global di mana isu lingkungan, krisis ekonomi, dan inflasi regional menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi banyak negara. Yang keempat, ada interaksi budaya melalui media massa, di mana media global mempermudah penyebaran gaya hidup, tren, dan ide dari berbagai budaya, seperti fashion, makanan, dan literatur. Di sini ada posisi teoritis globalisasi. Yang pertama ada kaum globalis, menganggap globalisasi sebagai realitas yang mengubah dunia sehingga negara dan budaya lokal perlahan tersisih oleh budaya. Dan ekonomi global yang seragam. Kedua ada globalis positif, di mana melihat globalisasi sebagai peluang untuk membentuk masyarakat dunia yang lebih terbuka, toleran, dan memiliki tanggung jawab global. Yang ketiga ada globalis pesimis, di mana anti globalisasi berpendapat bahwa globalisasi adalah ancaman karena dianggap sebagai bentuk dominasi Barat, terutama Amerika Serikat, yang memaksakan budaya dan pola konsumsi yang homogen. Keempat ada rasionalis, di mana tidak melihat globalisasi sebagai fenomena baru dan menilai bahwa kapitalisme memang pola berskala internasional sejak lama, sehingga globalisasi hanya merupakan tahap lanjutan dari perkembangan tersebut. Yang kelima, transformasionalis memandang globalisasi sebagai proses kompleks dengan hubungan yang saling terkait dan tidak selalu terjadi secara langsung, sehingga globalisasi membentuk perubahan sosial yang mendalam dan dinamis. Selanjutnya ada globalisasi di bidang ekonomi, yang dimana globalisasi ekonomi adalah proses terbukanya hubungan ekonomi antar negara melalui perdagangan bebas, aliran investasi, mobilitas tenaga kerja, perkembangan teknologi, dan integritas pasar dunia. Selanjutnya ada bentuk globalisasi di bidang ekonomi, yang dimana ada satu, perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang atau jasa antar negara. Yang kedua, negara menjadi saling bergantung pada produk luar negeri. Kedua, ada investasi asing atau perusahaan asing menanamkan modal di negara lain, contohnya pabrik Samsung yang ada di Indonesia. Ketiga, pergerakan modal global, di mana dana atau modal dapat bergerak cepat antar negara melalui bank internasional, pasar saham, dan lembaga keuangan global. Keempat, tenaga kerja lintas negara, di mana migrasi atau perpindahan tenaga kerja ahli dan tidak ahli. Kelima, ada integrasi pasar global,
yaitu ada harga barang, saham, dan komoditas di negara satu dipengaruhi kondisi pasar dunia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Renita. Selanjutnya ada efek globalisasi, dampak positif globalisasi. Yang pertama, meningkatkan perdagangan internasional, yaitu ada ekspor dan impor menjadi lebih mudah. Lalu ada produk lokal bisa memasuki pasar global. Yang kedua, masuknya investasi asing, yaitu investor asing membuka pabrik atau perusahaan di dalam negeri, menambah lapangan pekerjaan dan membuka peluang usaha. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi dan efisiensi produksi. Contohnya, perusahaan menggunakan teknologi modern seperti mesin otomatis dan juga digitalisasi. Lalu ada produksi lebih cepat, murah, dan berkualitas. Yang keempat, ada harga barang lebih terjangkau. Contohnya, banyaknya produk asing menciptakan persaingan sehingga harga turun. Lalu ada konsumen punya lebih banyak pilihan. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi meningkat. Seperti arus modal, teknologi, dan perdagangan memicu naiknya pendapatan nasional. Ada sektor industri dan jasa berkembang pesat. Yang terakhir, meningkatnya kualitas SDM, yaitu standar kerja internasional mendorong tenaga kerja, meningkatkan keterampilan, dan peluang pelatihan, kursus, dan beasiswa makin banyak. Berikut ada dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, persaingan yang ketat, yaitu produk lokal atau UMKM bisa kalah bersaing oleh produk impor yang lebih murah atau lebih canggih. Yang kedua, perusahaan kecil beresiko gulung tikar. Contoh yang kedua, ketergantungan terhadap barang impor, yaitu negara menjadi terlalu bergantung pada produk luar negeri seperti bahan baku atau barang teknologi. Yang ketiga, dominasi perusahaan multinasional. Contohnya, perusahaan global besar seperti Toyota, Apple, atau Nestle dapat menguasai pasar lokal. Keuntungan besar keluar ke negara asal atau capital outflow. Yang keempat, ada eksploitasi tenaga kerja. Contohnya, pabrik asing terkadang mempekerjakan buruh dengan upah rendah. Standar keselamatan kerja bisa tidak diperhatikan. Yang kelima, ketimpangan ekonomi. Contohnya, negara maju semakin kaya, negara berkembang tertinggal. Selanjutnya ada kesenjangan kaya miskin di dalam negeri ikut meningkat. Liberalisasi perdagangan. Perdagangan dunia internasional secara umum dibangun berdasarkan pemikiran keunggulan kooperatif dan daya saing yang berbeda antar negara. Dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang langka sehingga bisa mewujudkan tercapainya tingkat kesejahteraan dunia yang lebih baik. Liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan, yaitu tarif maupun non-tarif, dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Selanjutnya ada alasan yang menyebabkan negara-negara di dunia menciptakan sistem liberalisasi perdagangan, yaitu yang pertama, liberalisasi perdagangan diharapkan mampu mendorong berlangsungnya proses rasionalisasi industri bersama dengan proses alokasi manajemen ekonomi yang optimal untuk menghindari ekspor inefisiensi. Yang kedua, menghindari atau memumumkan ketidakstabilan ekonomi makro, kebijakan proteksi yang disertai oleh adanya kurs mata uang yang tidak realistis atau overvalued currency yang mengakibatkan foreign exchange bottlenecks. Yang ketiga, mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh dengan perluasan produksi untuk ekspor. Ini masih gue ya? Gak tahu sih ini bagian siapa. Wait. Masih gue masih. Nanti di-cut aja ya. Oke, selanjutnya faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan
dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Faktor produksi terbagi menjadi beberapa, yaitu satu, tenaga kerja atau labor, dua, modal atau kapital, yang ketiga, sumber daya fisik atau physical research, yang keempat, kewirausahaan atau entrepreneurship, dan yang terakhir, yang kelima, sumber daya informasi atau information research. Pada perdagangan internasional, lebih difokuskan proporsi faktor-faktor produksi dari negara-negara yang belum berkembang dan negara-negara yang telah maju. Tingkat proporsi faktor produksi dikategorikan bersifat, yang pertama, relatif berlimpah-limpah atau murah, dan yang kedua, relatif jarang atau mahal. Selanjutnya akan dibacakan kepada rekan saya. Tenaga kerja sumber daya manusia. Tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan aspek lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Yang pertama, berdasarkan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja dikelompokkan atas tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, pertambangan, dan penggalian industri manufaktur, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan besar, eceran, dan rumah makan, angkutan, pergudangan, dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, dan lainnya. Yang kedua, berdasarkan jenis pekerjaan. Tenaga kerja dibagi atas tenaga kerja profesional, teknisi, dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan, dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha, dan tenaga sejenisnya. Tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa, tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, tenaga produksi, operator, alat angkutan, dan tenaga kasar, dan lainnya. Berdasarkan pekerjaan, tenaga kerja dibagi atas bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain, bekerja dengan dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap, berusaha dengan buruh tetap, buruh atau karyawan, pekerja keluarga. Yang keempat, berdasarkan kualitasnya. Tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terampil. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang kelima, berdasarkan sifat kerjanya. Tenaga kerja dibagi menjadi 1. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Misalnya, guru, editor, konsultan, dan pengacara. Yang kedua, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Misalnya tukang las, pengayuh beca, dan sopir. Selanjutnya itu ada modal kapital. Modal adalah barang atau peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Modal dapat dibagi menjadi modal sendiri, modal asing. Untuk modal sendiri berasal dari dalam perusahaan sendiri. Contohnya, setoran dari pemilik perusahaan. Yang kedua, modal asing, yaitu berasal dari luar perusahaan. Contohnya, modal yang berupa pinjaman bank. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Modal dibagi menjadi 2, modal konkret dan modal abstrak. Yang pertama, modal konkret ialah dapat dilihat secara nyata. Contohnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Yang kedua, modal abstrak. Tidak memiliki bentuk nyata tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Contohnya hak paten, nama baik, dan hak merek. Yang ketiga, berdasarkan pemilikannya. Modal dibagi menjadi 2. Yang pertama ada modal individu, yang kedua ada modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang dimiliki oleh perorangan yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemilik. Misalnya rumah yang disewakan, bunga tabungan di bank. Modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan. Yang keempat, berdasarkan sifatnya. Modal dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, contohnya mesin dan bangunan pabrik. Yang kedua, modal lancar. Modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, contohnya bahan-bahan baku. Selanjutnya,
akan dibacakan oleh dia. Baik, selanjutnya yaitu arus modal internasional. Yang pertama ada portofolio investment, arus modal internasional dalam bentuk investasi pada aset finansial, saham, obligasi, DNA, commercial papers lainnya. Tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, arusnya cepat melalui pasar uang dan modal internasional. Yang kedua ada direct investment, investasi real dalam bentuk pembangunan pabrik atau perusahaan, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan. Investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal. Banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional atau MNC. Selanjutnya ada teknologi, adalah faktor produksi yang mempengaruhi hampir semua faktor lain, tenaga kerja, modal, sumber daya alam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kemajuan teknologi dapat menemukan sumber daya baru, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Teknologi menjadi faktor penting dalam perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi negara. Peningkatan GDP banyak dipengaruhi oleh kualitas teknologi, bukan sekadar jumlah modal yang digunakan. Selanjutnya jenis kemajuan teknologi. Yang pertama ada capital saving. Ini akan meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi dalam tiap unit produksi. Yang kedua, labor saving, di mana setiap output memerlukan lebih sedikit tenaga kerja. Yang ketiga, natural resource saving, menghemat bahan mentah dan kebutuhan bahan mentah per unit output lebih sedikit. Selanjutnya ada sumber daya fisik kewirausahaan dan perpindahan faktor produksi antar negara, di mana sumber daya fisik ialah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta dan barang mentah lainnya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor yang termasuk di dalamnya adalah tanah, air, dan bahan mentah. Kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produk. Perpindahan faktor produksi antar negara terjadi karena kebutuhan yang saling menguntungkan antara dua negara, biasanya melalui kerjasama bilateral. Contohnya kerjasama perdagangan Indonesia dengan Malaysia, Singapura, atau Amerika Serikat dalam pertukaran barang dan produksi. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Globalisasi ekonomi adalah proses keterhubungan dan integrasi ekonomi antar negara yang semakin kuat akibat kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Proses ini membuat perdagangan, investasi arus modal, tenaga kerja, dan teknologi bergerak bebas tanpa banyak hambatan, sehingga batas-batas ekonomi nasional menjadi kabur. Fenomena globalisasi ditandai oleh perubahan ruang dan waktu, keterhubungan ekonomi, munculnya masalah global bersama, dan interaksi budaya yang semakin intens. Berbagai teori globalisasi memandang proses ini sebagai peluang maupun ancaman tergantung perspektifnya. Dalam bidang ekonomi, globalisasi terlihat melalui perdagangan internasional, investasi asing, mobilitas tenaga kerja, integrasi pasar global, serta penyebaran teknologi. Globalisasi membawa dampak positif seperti meningkatnya perdagangan, investasi, efisiensi produksi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas SDM. Namun juga terdapat dampak negatif seperti persaingan ketat bagi UMKM, ketergantungan impor, dominasi perusahaan multinasional, eksploitasi tenaga kerja, dan meningkatnya ketimpangan ekonomi. Liberalisasi perdagangan melalui pengurangan tarif dan hambatan perdagangan mendorong efisiensi penggunaan sumber daya dan memperluas akses pasar dunia. Faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya fisik, kewirausahaan, dan teknologi menjadi unsur penting dalam kegiatan ekonomi internasional, termasuk perpindahan faktor produksi antar negara yang terjadi karena saling menguntungkan. Secara keseluruhan, globalisasi ekonomi memberikan peluang besar bagi kemajuan, namun memerlukan pengelolaan yang tepat agar negara dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risikonya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.